Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan kemari ini sebenarnya kita mau silaturahmi, Pak. Silaturahmi kan ada cara-caranya. Cara kita kalau nggak cara gini Bapak nggak nemuin kita. Jadi persoalannya kita mau pertanyakan soal ketersinggungan kita anak Betawi untuk mencari duduk perkaranya di mana. Soal di koran nih kan Bang, koran antara Pak Wagub dengan Haji Lulung. Kita semua anak Betawi yang cinta Haji Lulung, Bang. Kita dibesarkan sama Haji Lulung, dan Haji Lulung banyak karyanya anak Abang pada bisa kerja. Saya nggak lihat persoalan PKL. Kalau PKL, saya dari awal kalau memang itu melanggar badan jalan, memang kita nggak ada toleransi. Saya setuju kalau tindakan Bapak itu. Yang saya mau nih Pak, saya mau tanya, saya singgung Haji Lulung itu singgung apa? Ya Bapak ngomong apa? Bentar Pak, biar dialog dulu. Nah, makanya betul, makanya saya singgung apa? Yang soal Ini ada wartawan bilang, apa betul ada anggota DPRD terlibat di Tanah Abang? Saya bilang apa? Harusnya anggota DPRD itu tidak mau terlibat, dia ngerti perda. ya. Iya kan? Berikutnya. Nah, berikutnya dibilang saya sakit jiwa kan? Tes kejiwaan. Nah, saya bilang, saya memang sakit jiwa, cuma lolos. Karena saya pernah ikut DPRD, ikut bupati, ikut calon gubernur double, ikut DPRD, ikut sini. Berarti saya lolos. Nah, saya nggak ada nyinggung beliau apa tuh. Soal tolong Pak, nggak ngerti perda. Itu nggak ngerti perda dong, saya bilang kalau gitu. Tolong, tapi Ya, kan saya bilang kalau sampai DPRD belain PKL, tolong. iya, kalau sampai loh, bahasa Indonesia harus ngerti Pak, kalau sampai. Kan saya jawab seperti itu, kalau sampai. Makanya saya nggak percaya, saya bilang, saya ketemu Haji Lulung main cumi pipi kiri, cumi pipi kanan, sama dia deket kok. Itu saya bilang, jadi warta online ini jangan diambil sepotong-potong. Makanya saya yakin nggak mungkin Haji Lulung terlibat. Kalau sampai terlibat ya bodoh dong Haji Lulung, masa mungkin? Ini kan urusan mana mungkin terlibat? Kalau sampai. Iya, kalau sampai dia melanggar perda kan, nggak mungkin gitu loh. Itu yang saya bilang. Jadi kita. Nah terus kalau bilang Bapak mau temuin saya, tadi juga ada 5 orang dari Tanah Abang temuin saya, toko yang udah lama. Saya temuin saya kok, 5 orang kan jadi jam 1. Saya temuin. Kalau Tanah Abang semua jagoan banyak Pak, teman jagoan nomor urutnya. Betul. Makanya tapi saya kan tidak tahu Bapak, saya dapat broadcast mengatakan jam 1 akan demo. Jam 1 belum demo, terus ada yang datang minta ketemu saya. Saya temuin. Tadi kenapa saya nggak mau temuin Bapak lagi Pak? Karena udah ada ya? Bukan, karena saya lagi rapat dengan KPK. Kalau mau ketemu saya mah Pak, di sini mah tiap saat nggak usah demo dia ketemu. Saya udah bilang sama buruh, kalau mas saya nggak usah demo-demo dia. Bikin macet, datang aja ketemu. Begini Pak. Jadi saya bilang kalau dituduh Haji Lulung, saya kira itu Enggak. salah paham Pak. Pak Ahok, saya Rahmat Pak, Ketua Umum Forum Pemuda. Saya kenal Pak Ahok, kita pernah satu alma mater di Cislik. Saya bergabung dengan rekan-rekan ini menyampaikan sesuatu yang hubungannya dengan suksesnya pembangunan di Jakarta. Yang saya akan sikapi bersama teman-teman bukan hanya persoalan PKL dan persoalan Haji Lulung secara langsung, tapi masalah gaya Bapak memimpin Jakarta. Ini maaf ya, walaupun Bapak punya karakter sendiri, sebagai saudara sesama anak Jakarta, saya wajib memberitahukan kepada Bapak. Gaya-gaya Bapak ini terus terang saja sangat menyakiti perasaan anak Jakarta. Statement-statement Bapak tidak menunjukkan bahwa Bapak ini seorang pejabat publik. Statement yang menurut saya tidak layak itu statement dilakukan di media terbuka. Kan kita memantau terus. Saya sangat cinta dengan Pemda DKI. Nah oleh karena itu keberatan-keberatan kita datang ke sini. Pertama, saya masih ingat bagaimana Bapak melakukan statement dengan rekan-rekan dengan istilah PKI. Saya nggak pernah bilang PKI Pak. Komunis. Saya bilang komunis Pak. Ya. Bukan PKI loh Pak. Oke Pak. Komunis. Saya bilang komunis Pak. Ya. Bukan PKI loh Pak. Oke Pak. Komunis. Saya bilang komunis Pak. Ya. Bukan PKI loh Pak. Oke Pak. Komunis. Saya bilang komunis Pak. Ya. Bukan PKI loh Pak. Oke Pak. Bapak. Itu kan dialog kan. Ya, Saya harus jelaskan oke. juga. Maksudnya biar saya ngomong dulu nanti Bapak jawab. Kalau seandainya saya bilang tadi PKI, pemahaman orang Indonesia Pak, orang Jakarta, yang namanya komunis itu dia tahunya PKI.
kita nggak usah berdebat substansi itu. Yang namanya komunis di Indonesia itu sangat menyakitkan, Pak. Bukan di Tiongkok, bukan di Rusia. Komunis itu biasa, ada di sana. Tapi di sini, karena dia telah melakukan bahaya laten, itu sangat menyakitkan. Yang kedua, Bapak melakukan statement dengan teman-teman yang di Fatmawati sebagai pemberontak. Lalu terakhir, Bapak pagi-pagi mengatakan bahwa di Tanah Abang tuh banyak mafia, preman segala macam. Sebenarnya ini gampang. Sebagai pejabat nomor 2 di DKI, kalau ada permasalahan yang begitu, Bapak nggak usah bikin blunder lewat statement-statement yang menurut saya hanya akan menimbulkan berburuk sangka. Bapak bisa dalami kok. Di Tanah Abang tuh gampang kok. Tokoh-tokohnya masih banyak. Nah, maksud saya, kalau cara Bapak begini memimpin Jakarta, saya cinta Jakarta. Aku yakin Bapak akan mendapat tantangan ujian yang sangat menyita perhatian Bapak sendiri membangun Jakarta. Oleh karena itu lebih sejuk lah, persuasif lah. Karena tidak bisa Jakarta diajak dengan statement-statement sembarangan gitu loh. Bapak justru harus menunjukkan intelektual Bapak sebagai pejabat publik, bagaimana bermusyawarah, bagaimana mencari solusi, dan bagaimana bersantun ria. Masalah Tanah Abang sejak zaman Ali Sadikin, Cokro Pranolo ada. Tapi semua dilakukan secara persuasif. Memang sampai hari ini ternyata belum berhasil. Tapi saya yakin kalau Bapak punya will, punya kemauan yang kuat untuk menata Tanah Abang dengan tidak mengorbankan pedagang kaki lima, dengan tidak menyakiti pedagang yang ada di situ dengan cara-cara win-win solution yang paling manusiawi, saya yakin bisa. Banyak tokohnya di sana bisa diajak bicara. Walaupun Bapak 1000 kali bilang kalau saya tidak pernah menyinggung Haji Lulung, kalau bicara Tanah Abang lalu bicara DPRD, pasti Haji Lulung. Karena satu-satunya orang Tanah Abang yang jadi DPRD itu cuma Haji Lulung. Saya baru caleg, Pak, belum jadi. Mudah-mudahan tahun depan. Jadi ini walaupun Bapak beribu kali juga bilang begitu, pasti Haji Lulung. Saya yakin ini selesailah sudah. Karena ini masih panjang cerita Jokowi dan Ahok. Kita sangat mendukung, Pak. Kita welcome dengan demokrasi pilkada, Bapak yang jadi, Jokowi yang jadi. Kita dukung, kita support. Kita support. Tapi jangan Bapak bikin statement-statement yang melukai perasaan kita. Oleh karena itu, kita siap menyelesaikan ini semua, nggak ada masalah. Hari ini, kita datang ke sini. Bapak, kekeliruan Bapak sadari. Mari kita bangun Jakarta sama-sama. Tidak ada lagi kebencian di antara kita. Jangan lagi ada statement-statement yang menyakitkan perasaan kita. Satu yang saya kasih tahu, karakter Tanah Abang itu beda. Bapak boleh tanya sama senior-senior. Tanah Abang kalau Bapak sentuh tokoh-tokohnya, saya yakin selesai. Permasalahan apapun saya yakin selesai. Satu saksi, Hercules itu bisa diusir dari Tanah Abang oleh orang Tanah Abang. Satu saksi, Hercules itu bisa diusir dari Tanah Abang oleh orang Tanah Abang. Satu saksi, Hercules itu bisa diusir dari Tanah Abang oleh orang Tanah Abang. Satu saksi, Hercules itu bisa diusir dari Tanah Abang oleh orang Tanah Abang. Jadi Hercules itu bukan jagoan di Tanah Abang. Dia berkuasa di Tanah Abang, menyakiti warga setempat, dan dia diusir dari Tanah Abang. Tokohnya salah satunya Bang Ucu. Itu udah selesai, nggak ada masalah. Dan Tanah Abang sampai hari ini tidak ada preman urban. Ya, tidak ada kelompok preman dari saudara-saudara kita dari timur, dari mana, nggak ada. Sangat kondusif. Cuman kalau kurang beres, mari kita tata baik-baik. Mumpung masih ada tokoh-tokohnya. Kalau tokohnya tidak ada, ini repot. Saya kira harapan saya gitu aja, Pak Ahok. Saya cinta Pak. Teman Pak Ahok itu teman saya. Saya yakin. Termasuk Prabowo juga kenal saya. Topik kenal saya. Oleh karena itu, Pak Ahok, masalah yang sudah selesai, Bapak akui kekeliruan Bapak. Jangan diperpanjang masalah ini. Saya yakin Bapak sebagai pejabat publik juga gentle. Dan kita kesini tidak anarkis. Terima kasih. Pak, saya mohon maaf Pak, kalau Bapak bicara DPRD itu pasti saya yakinkan sama Bapak bahwa itu hanya dulu. Karena satu-satunya orang Tanah Abang yang DPRD dulu. Saya ingatkan sama Bapak 97 Tanah Abang kecamatan sejarah terjadi di Indonesia, satu-satunya kecamatan di Jakarta. Saya ingatkan sama Bapak 97 Tanah Abang kecamatan sejarah terjadi di Indonesia, satu-satunya kecamatan di Jakarta. Saya ingatkan sama Bapak 97 Tanah Abang kecamatan sejarah terjadi di Indonesia, satunya kecamatan di Jakarta, Tanah Abang 97. Saya jaga Pak. Saya jaga di situ Pak. Saya lihat amuk masa itu ke Tanah Abang dan akhirnya dibuatlah Perda Tibum itu. Haji Lulung nggak ikut Pak yang membidani, dia minta pendapat di Dewan. Saya pun Pak Sumarti tahu saya dulu Panglima FPI Pak. Saya membidani Perda Ramadan, silakan tanya.
Jadi Pak, saya pikir Pak Ahok dengan jiwa besar, saya kalau salah minta maaf. Saya salah Pak. Haji Lulung menyatakan ini Ahok teman gue. Kenapa dia begitu sama gue? Kenapa ngatain gue tolol? Bilang sama dia tahu nggak Honda Tibu nomor berapa yang lama? Yang baru nomor berapa? Saya tegaskan, saya tidak pernah mengatakan Haji Lulung tolol. Tolol Pak. Kalau dia tidak tahu perda, itu tolol, beda. Beda Pak. Jadi Bapak juga nggak bisa tersinggung dengan cara seperti itu beda Pak. Saya sama Haji Lulung baik-baik saja Pak. Saya yakin baik. Saya baik-baik kok. Makanya saya nggak pernah bilang beliau tolol. Saya cuma mengatakan, menurut saya, waktu wartawan paling bersama saya, apakah betul ada DPRD terlibat? Mas saya bilang tidak mungkin ada DPRD begitu tolol terlibat. Begitu tolol terlibat. Iya, nggak mungkin. Kalau ada, berarti dia tidak mengerti. Nggak mungkin dong, kalau DPRD. Karena kan perda kan dia yang bikin, saya bilang ini DPRD yang buat perdanya. Jauh dari itu Pak Haji Lulung yang beri masukan pada tidak. Betul, makanya saya bilang, jadi jangan menuduh saya mengatakan Pak Haji Lulung tolol Pak. Saya justru mengatakan tidak mungkin Haji Lulung terlibat. Pak, ini secara Di perkawanan. TV One ada Pak beritanya. Ya, baik kalimatnya didengar baik-baik Pak. Pak, ini percaya perkawanan. Ada. Iya. Pak, apa sih salahnya Bapak tidak mengeluarkan kata-kata yang seperti itu? Walaupun tidak diarahkan kepada Haji Lulung secara... Saya tidak mengarang Haji Lulung. Maksudnya kata-kata tolol, kata-kata komunis, kata-kata pemberontak, kata-kata mafia, kata-kata preman, segala macam yang dasarnya belum kuat gitu, belum jelas. Ini yang mengusik gitu loh Pak. Karena biar gimana Bapak panutan. Sekarang gini Pak, Bapak kalau tuh kita pemimpin. mau berdebat itu soal kata bahasa itu memang repot Pak. Kami punya bukti, lapak-lapak itu disewakan Pak. Kalau Bapak menyewakan sesuatu tanpa masuk kas daerah Pak, dan mau di atas hukum, itu bahasa Indonesia itu premanisme namanya Pak. Nggak ada yang salah Pak, di dalam kalimat seperti itu. Cuma kalau Bapak-Bapak tersinggung, ini lain soal. Kalau Bapak tersinggung, ini lain soal Pak. Sama kalau saya mau tersinggung, tapi teriak-teriakin saya juga bisa tersinggung kan Pak. Saya tidak teriak-teriakin, kalau mau sopan-sopan juga. Ini bulan suci Ramadan juga nggak mungkin ribut-ribut gitu kok, baik-baik. Semua orang bisa temuin saya dengan baik-baik. Saya udah terima 5 orang, pakai peci semua. Saya pikir udah delegasi Tanah Abang, ada Ustadz, ada aliran. Saya temuin tadi. Satu jali paling. Sampai 1 jam, nggak pedagang Tanah Abang. Saya nggak tahu namanya, saya nggak tanya. Saya temuin kok. Nah saya udah ngomong. Makanya bagi saya kalau kayak gitu tidak masalah. Kayak bagaimana sama orang yang komunis. Saya bukan bilang semua orang miskin komunis Pak. Yang saya marah tuh LSM. Dia datang nuntut minta bagi tanah. Saya bilang nggak bisa itu tanah. Karena Bapak harus tahu konteksnya. Nggak bisa tanah dibagi di waduk. Paham Pak. Kenapa harus ada kata-kata komunis gitu? Ya, makanya Pak. Kalau itu sih melanggar perda di sana, tanah negara nggak mungkin dibagi-bagi. Kenapa sih harus muncul dari pejabat publik kata-kata seperti itu yang di blow up lewat media? Itu aja Pak. Pak Ahok, kalau kita dari Forkabi melihat Haji Lulung memang figur karena dia sudah terpilih secara aklamasi ketika Mubes Bamus kemarin. Mungkin Pak Ahok juga tahu. Jadi simbol-simbol kebetulan sudah melekat pada diri beliau. Jadi buat kita kalau masalah perda, saya juga tanya kalau perda ya memang itu aturan. Jadi tolonglah ke depan ketika bicara dengan tokoh-tokoh Betawi gitu. Mungkin ya secara tata bahasa mungkin sebenarnya kalau di BAP nggak salah. Tapi kan kalimat itu kadang-kadang ada kalimat bersayap, nah yang seperti itu mungkin mulai hari ini diperhatikan. Mohon maaf ini Pak Ahok ya, karena ya ini Jakarta ya paling tidak kita diberikan porsi perhatian lebih lah ya. Kita juga tidak terlalu banyak nuntut kok ya. Kita sadar kemarin mungkin Pak Ahok tahu kita adalah di bagian yang kalah, memang kita akui. Tapi realita demokrasi kita hargai sebagai sebuah proses gitu. Kemudian ada lagi mungkin ini sekedar intro dari kami atau dari saya Forkabi bahwa Pak Ahok kemarin mungkin secara akumulasi suara 30, Pak itu 30 yang itu juga 30 berarti masyarakat ini masih banyak juga yang secara ideologi tidak memilih Bapak. Tolong itu dijaga perasaannya. Saya pikir itu. Makasih. Oke, Din. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, yang saya hormati, saya Sarun Arsyad, Ketua PPM DKI. Kebetulan kita tetangga Pak, saya Ketua RW di Kapuk Muara. Dulu saya warga Morangke, Bapak di Muara Karang. Iya, hari ini saya hadir sebagai Ketua Pemuda Pancamarga Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan saya membawahi 5 kota dan 1 kabupaten
membawa aspirasi mereka hadir hari ini untuk menemui Bapak. Karena memang setelah mendengar penjelasan Bapak, saya yakin bahwa Bapak dengan Haji Lulung adalah bersahabat. Ya, karena setahu saya adalah Haji Lulung adalah ketua umum saya, Pak. Ketua umum Pemuda Pancamarga tingkat pusat. Berhubung dia adalah ketua umum, dia adalah ikon. Dia adalah ikon. Nah, ketika teman-teman dari bawah ini semuanya masuk BBM ke saya, SMS ke saya, ya saya terdesak. Ya, hari ini saya hadir ke sini paling tidak bahwa meminta kepada Bapak Wakil Gubernur dengan Pak Haji Lulung duduk bersama, ya bicara dengan baik-baik tentang Jakarta. Jangan hanya berbicara tentang media yang simpang siur, Pak, minta maaf. Mungkin media sudah juga nggak bisa disalahin. Ya mungkin proporsi yang berbeda. Tetapi harapan saya adalah dengan duduk bersama, ya Bapak ketemu dengan siapa yang bisa memenahi Jakarta, ya kita duduk sama-sama, Pak. Nah, ketika Pak Ahok bisa ketemu dengan Pak Haji Lulung, ketemu dengan masyarakat Jakarta, berdialog dengan masyarakat Jakarta, saya rasa semuanya selesai, Pak. Ya, semuanya selesai. Ya syukur alhamdulillah itu waduk kulit kan selesai dengan Bapak. Artinya itu masalah selesai. Karena saya juga tiap hari ke Muara Baru, Pak. Saya sebenarnya ketua Pemuda Pancamarga, saya seumur hidup tidak pernah Pak datang ke sini rame-rame dengan demo, Pak. Ya, kami sini datang rame-rame untuk bersahabat. Ya, ini bapak-bapak pembina kami, ya. Kami anti, Pak, di sini, Pak. Ya, untuk berdemo. Hari ini kami hadir, tapi hari ini kami hadir sebagai anak buah Bapak komandan saya selaku warga Jakarta, Bapak komandan saya. Tapi kali ini saya sebagai anak buah mengingatkan Bapak ya paling tidak bawa masyarakat Jakarta yang lebih baik, yang lebih sopan, santun dan beradab. Ya, beradab. Jadi kita juga masyarakat di Jakarta bisa mencintai pimpinan kami yang ada. Cukup. Ya, cukup. Terima kasih. Oke, Bang. Terakhir, Bang, saya nutup ya. Ini mau bubarkan anak juga. Saya orang Tanah Abang asli, juga Tanah Abang, kita lama. Harus teman-teman media tahu, teman-teman tahu bahwa Haji Lulung ikut membidani Perda Tibuk nomor yang baru. Waktu itu dia belum jadi anggota dewan, kita diminta hearing di dewan. Jadi kalau Haji Lulung nggak ngerti Perda, mungkin jawabannya dia yang membidani, Pak. Yang kedua, Pak, Tanah Abang itu kalau penataan harus dengan cara pengkajian dulu, Pak. Pak Wagub mesti bikin kajian dulu. Relokasi percuma, Bang. Itu Pak Wagub tahu itu jembatan dibikin yang melintas sono melintas ini. Di sebelah sono direlokasi 2 bulan hilang lagi, turun ke bawah lagi. Duta Mas bikin lagi, Pak Sumbakti tahu hilang lagi. Saya coba deh cari lahan yang bisa bikin terminal dulu. Kajian secara komprehensif Tanah Abang. Terminal, terus bongkaran ditata jadi terminal peti kemas tuh. Itu Pak, Abang lebih ngerti lah cara-cara gitu. Coba bikin kajian dulu, dianggarin, dikaji bagaimana untuk mengatasi kemacetan Tanah Abang. Kita pernah sama Pak Sumbakti dulu tahun berapa, Bang? Kita 2011 kita rekayasa lalin ya. Kita pinggirin, bertahan sampai 20 hari, Pak. 20 hari tuh nggak ada dagang. Kesannya makanya perlu pengkajian dan melibatkan tokoh-tokoh. Saya percaya Abang Haji Lulung 2 tokoh yang kita hormati, 2 tokoh besar. Kita bagian dari masyarakat Jakarta, saya dukung, Bang. Kalau buat dari dulu orang Betawi nggak pernah, Pak Sumbakti juga tahu. Perayaan Natal sejarah belum pernah terjadi, perayaan Natal bom, FPI jaga gereja. Boleh tanya. Kalau nggak pakai duit, Bang, tanya. Kita jaga semua. Mungkin ini awal ending perkenalan kita, mungkin kalau nggak saya. Saya semua siap mendukung Bapak. Ya, Terima kasih, Pak. Pak. Dari kita. Cukup. Silakan. Ya, saya terima kasih untuk masukan-masukannya. Ya, sekali lagi, saya juga belum mengatakan di karakter saya mau seperti apa gitu. Tapi prinsip saya hanya mengatakan sesungguhnya itu. Ya, saya dari itu saya katakan saya hanya taat sama konstitusi, bukan konstituen. Sekalipun harus mati, saya siap untuk konstitusi. Saya masuk sini sudah istighfar 3 kali gitu. Saya juga nggak mau cari musuh masuk ke sini, jujur aja. Saya nggak mau cari musuh. Tapi Jakarta, Anda lakukan apa saja akan nyenggol orang. Karena ini kepentingan. Kita udah berusaha cari begitu banyak tempat. Kita kemarin baru mau beli yang yayasan Islam itu, kata tanah wakaf tidak boleh. Oh iya. Nah sekarang saya bilang, coba pikir baik-baik. Pernah nggak dalam sejarah Tanah Abang, blok toko itu dibagikan secara gratis sekarang? Blok G. Anda mengatakan masih sepi. Kalau udah ramai Anda nggak kebagian. Makanya saya dorong Anda untuk dudukin itu pasar. Karena itu pasar sudah dikontak, kan PD Pasar Jaya itu punya masalah zaman dulu. Coba lihat, berapa banyak berada orang Tanah Abang asli. Berapa banyak orang Tanah Abang asli setelah blok A, blok B jadi. Orang asli itu tersingkir ke lantai 12. Harus keluar ke jalan.
Kita ngomong jujur aja hati nurani. Setuju Ya ya. benar. Betul. Makanya sekarang Pak Jokowi dengan saya berusaha bahwa harus ada toko. Saya tanya PD Pasar Jaya, jangan kenapa kita lanjut? Dia mau berhenti, ngapain berhenti kamu? Kamu dosanya banyak, mesti bereskan Pasar Jaya. Selesaikan kamu. Dia bilang sama saya begini, Bapak tahu nggak Pak, di mana mahal Pasar Jaya? Hanya 500 rupiah per hari, per meter. Saya bilang, kamu kurang ajar. Orang bayarnya 20 tahun di muka masalahnya. Dia orang nggak sanggup. Sementara PKL bayar kalau 50.000 saja, 4 meter persegi. Itu ada 12.500 per meter. Kenapa PKL dia bisa masuk ke toko yang baik, yang layak? Karena kalian harganya 20 tahun di muka. Nah kami robah sekarang. Kami lagi bangun pasar, distribusi harian, tidak disewakan. Tapi Anda tidak boleh jual. Cucu Anda pun tidak boleh dapat warisan. Hanya anak dan menantu Anda. Lalu cucu Anda gimana? Anak dan menantu, dari anak menantu Anda boleh. Itu kita yang ketat. Kalau tidak, Jakartanya jadi dikuasai orang kaya semua. Makanya saya bilang sama beberapa pedagang Tanah Abang yang saya ketemu tadi, Anda bantu saya kuasai Blok G, karena ini sudah terlanjur kontrak dengan pengusaha. Dan saya nggak mungkin ngomong dengan media. Kita mau sambung Blok F, A, B semua mau nyambung. Anda dudukin dulu, saya bilang. Kalau itu udah laku, udah ratusan juta per meter, Anda nggak kebagian lagi. Itu saya minta Anda dudukin. Kalau soal lebaran, saya ngerti. Udah ada komitmen koordinator, Pak Wako saya panggil. Kan aturannya apa? Jangan nginjak ke jalan kan. Iya, badannya. Tapi yang terjadi apa? Jangan juga ditandain. Saya punya video fotonya lengkap. Saya ditandain gitu loh. Makanya saya bilang, persoalan kita tuh apa? Kita tuh nggak pernah melakukan penindakan hukuman. Bukan saya ngancam. Saya tanya sama Pak Jokowi dari pagi, Pak Gubernur, saya ngomong hati ke hati sama Bapak. Bapak terkenal bisa ngatasin PKL. Tapi saya nggak percaya Bapak tuh nggak lakukan sesuatu yang cuma baik ngomong, makan. Saya nggak percaya Pak. Bapak punya Pol PP berapa? Dia bilang di Solo saya cuma punya 90. Kami punya 7.000. Kira-kira gitu kan. Kalau tuh saya 4.500, kok kenapa nggak bisa? Karena semua minta itu tiap jalan dipagerin 24 jam. Pakai brimo, pakai apa? Begitu pergi, 10 menit di pasar. Saya pasti ada sesuatu Pak. Pak Gubernur cuma ngetop setelah periode kedua kan. Beliau ngomong begini, dia ketawa. Kamu tahu nggak, saya 6 bulan jadi wali kota, saya pidanain 4 orang PKL yang masih bandel di jualan. Lalu saya expose. Setelah itu saya nggak perlu punya Pol PP lagi yang banyak, hanya 1-2 saja. Efek jerah ya. Mau nggak mau, saya melanggar lalu lintas saja, polisi tangkap saya kan. Saya kenapa pakai helm? Walaupun saya tahu di keselamatan, saya takut polisi. Saya bukan mau selamat, saya takut polisi tangkap saya pakai helm. Nah ini hal inilah yang terjadi di sana. Makanya saya bilang sama Pak Gubernur, makanya Pak Buku ada saksi. Kita kan sosialisasikan, tidak boleh dagang. Anda kalau masuk, sama seperti pasar Gemblong. Saya ngerti sekali sama Pak Gubernur bahwa semua PKL itu pengen di pinggir jalan Pak. Karena itu memang naluri begitu, supaya orang datang lewat beli. Nah sekarang gimana? Caranya mesti dorong masuk semua, tidak boleh yang di luar. Kalau ada yang di luar, semua keluar. Itu titik pasar Gemblong. Kami membangun by Loklin, kosong Pak. Yang sewa orang kaya jadi gudang. Ini tetap masalah. Nah lalu apa yang kami lakukan sekarang dengan UMKM? UMKM kami tugaskan beli tanah yang banyak. Terus kami sedang berpikir taman-taman kami lagi didesain untuk orang jalan, nongkrong, dan PKL jualan di taman. Sehingga PKL ini nanti tetap di pinggir jalan, tapi pinggir jalan di jalan Di pusat keramaian. Itu kita lakukan. Lalu Pak Gubernur sudah nge-set, nanti di Jalan Merdeka Selatan, mungkin pernah pakai dalam sejarah gendeng orang bilang Pak Gubernur. Tiap malam itu, tiap minggu akan jadi pasar malam. Ini nanti kita akan mulai tentukan ruas jalan mana yang malam ditutup untuk pasar malam. Tapi Anda nggak boleh keluar. Kalau Anda keluar, pasti kami pidana. Walaupun tindak pidana ringan ya, 6 bulan ya, tapi harus kita lakukan. Ini efek. Lalu kita mau bangun pasar. Misalnya contoh pasar rumput, pasar minggu. Tadi baru kita bicara PT Kereta Api. Saya setuju pasar kereta api. Kita mau bentuk satu PT Kereta Api, Jakpro, Pembangunan Jaya,
PT Pasar Jaya, PT MRT, semua stasiun bus gabungan kayak mau bikin. Kadang-kadang saya juga kesel. Kenapa saya bisa kesel? Bapak kan tidak tahu proses muara baru, Pak. Saya pindah 1.200 orang, Pak. Saya mau pindahkan orang dimaki-maki saya tengah malam. Suruh baris pun tidak boleh. Terus tidak bagi lahan. Nah, saya juga bisa emosi, kan. Nah, Bapak mengatakan saya jadi pejabat publik tidak boleh seperti itu. Jujur aja, saya sampai hari ini saya nggak pernah merasa saya pejabat publik dari dulu. Makanya kelakuan saya sama. Tapi Bapak pejabat publik. Betul. Tapi kalau bilang tentang Haji Lulung, saya kira itu terlalu disalah tafsirkan. Begini aja Pak Wagub. Ya kan, makanya saya bilang, maaf saya potong. Kalau bilang sikap saya setengah udah jauh lebih sopan. Saya sudah tidak keluar lagi kata kampret. Saya tidak keluarkan lagi kata-kata komunis lagi. Nah, ini begini Pak. Bapak jangan bilang yang ulang kan. Saya kan baru 9 bulan di sini. Saya akan lebih sopan kalimatnya Pak. Tapi saya tetap perintahkan Pak. Setelah lebaran Pak, orang dagang di jalan tetap kayak pidana. Ini begini Karena Pak. untuk menegakkan perda. Karena DKI sampai hari ini tidak pernah perda ditegakkan. Saya 7.000 pasukan juga tidak cukup Pak. 7.000 juga tidak cukup. Kalau bicara perda kami setuju Pak. Kami Kita adalah mau masyarakat tegakkan. tertib. Iya, kami adalah masyarakat tertib. Cuman sekarang yang saya selaku ketua PPM meminta ya clearkanlah permasalahan ini. Ya, Saya sama Haji Lulung nggak ada masalah Pak. Betul. Tapi kenyataannya masalah, Betul. Pak. Iya Pak, karena itu. Pak Wagub, sebentar Pak Wagub. Karena itu kan saling serang sini. Pak Wagub, Kenyataannya masalah, sebentar Pak Wagub. Ya, jadi Pak Haji Lulung pun mengatakan seperti itu, Pak Wagub pun mengatakan seperti itu, tapi dunianya sekarang berbeda. Itu yang Sekarang dibahas gini aja. aja, ambil handphone saya telepon Haji Lulung supaya bapak-bapak tahu. Saya telepon Haji Lulung. Ya, ya. Jadi Pak Wagub, saya anak penambang nih. Kalau Pak Wagub mau menata pedagang kaki lima sesuai dengan perda, setuju. Setuju, Pak. 1000% setuju. Tapi dikaji dulu Pak soalnya bayang. Rumah saya di situ, kalau lancar tuh bagus. Dia- Yang dagang juga kelompok korban. Bukan orang-orang situ, bukan anak kebun kacang, bukan anak kebun bali kebanyakan. Tapi Pak, kita tanya. Sore ini nggak bisa keluar rumah Pak. Tadi saya sarankan, Bapak nggak bisa keluar rumah. Bapak kalau mau sukses menata Tanah Abang itu, Pak, coba ajak bicara tokoh-tokohnya. Ya saya udah tahu Pak, ada 70 orang Pak, saya udah tahu. Oh kebanyakan itu Pak. Kalau kita ngobrol sama saya cuma 5 Pak orang. Bob di Tanah Abang itu jagoan semua. Kebanyakan Di 70. Tanah Abang jagoan Belum semua. banyakan yang ngolah tuh. Jagoan semua nggak ada penjahatnya, Ya, tapi ya, ada nomor urutnya. Ada nomor 5 orang selesai. Kayak Pak Subati ada nomor urutnya, saya pernah sampai. Pak, nih saya kasih tahu. Nomor Saya Nanti saya telepon Pak Haji Lulung. Bentar. Biar. Assalamualaikum Pak Haji. Nomor urut nggak berlaku. Ini kita dipersepsikan ini saling nyerang kita ini berdua ini. Saya pakai speakerphone, saya pakai speakerphone nih Pak. Semua dengar ini Pak. Pak ini. Begini ya, tadi dulu Pak Ahok. Mereka itu tidak saya suruh bergerak. Saya tahu Pak. Tadi dulu persepsinya dulu nih. Persoalan itu mereka tersinggung, bukan saya tersinggung. Mereka tersinggung karena dibilang saya nggak ngerti kepentingan umum. Ya, ini udah kita selesaikan. Saya kasih tahu dulu Pak Ahok, kita mitra kerja, sama-sama pemerintah. Saya ingin Pak Ahok menyikapi Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 27 tentang tentang gubernur dan wakil gubernur, etika dan norma menjalankan pemerintahan. Pak, Bapak sudah banyak pemerintahan yang kontraproduktif, yang sudah banyak yang provokatif. Saya turun nanti kita makanya kalau kita bicara kurang terus kita diadu Pak. Iya. Ya kita stop di media saja Pak. Kita ketemu aja nih kita ngomong. Nah, makanya begini, jangan sampai nanti institusi saya juga memanggil Bapak tentang Tanah Abang itu. Bapak sekarang ngomong bahwa Bapak tidak pernah ngomong ada oknum di situ. Saya turun di Tanah Abang itu karena terpanggil, pedagang itu sudah terprovokasi dengan kebenaran Bapak. Itu aja, coba deh kita ngobrol yang enak. Iya. Baru nyambung itu. Jangan ngerjain saya ada ngerti. Saya ngalah. Bapak kalau saya tanya soal yang lain, pasti Bapak juga nggak ngerti. Jangan lah, kita jangan banyak ngerti kan. Saya kan juga pernah ngerti kan Pak Gubernur. Oke Pak. Kalau Bapak di TV itu ngomong, Haji Lulung itu bego, tidak pernah mengerti tentang kehidupan umum. Semua dengar. Kalau ini baru sedikit. Kalau semua turut, saya kan orang yang di Jakarta. Bapak itu orang yang baru itu. Iya. Saya
Ya kalau rasis juga saya lawan sampai mati lah, jujur aja. Ya kalau rasis juga saya lawan sampai mati lah, jujur aja. Ya kalau rasis juga saya lawan sampai mati lah, jujur aja. Ya kalau rasis juga saya lawan sampai mati lah, jujur aja. Kalau rasis saya lawan. Kalau rasis saya lawan, saya juga nggak suka. Kalau rasis saya juga nggak suka. Betul, kalau rasis saya nggak suka. Makanya nanti kita ngomong terima kasih lah untuk tidak rasis gitu. Karena rasis saya juga agak cepat emosi. Makanya, Iya. tapi Pak sudah memaki-maki. Iya. Kamu bilang memang karena nenek moyang kamu bukan abang itu rasis itu. Kalau dia bilang siapa? Nah itu yang nggak boleh ngomong gitu. Itu nggak ada hubungan itu. Maaf, jangan memaki-maki. Iya. Nanti kita ngomong lah. Nanti kita ngomong lah. Kita ketemu berdua kita ngomong aja. Ya gitu dulu. Pak. Ini kita orang pintar semua, Pak. Iya. Orang pintar, kita orang pintar. Saya tahu kok. Jakarta yang lebih baik yang pintar memang. Nanti kita ngomong Pak Haji. Ya. Jangan merendahkan orang lah. Iya iya. Baik. Itu. Baik Pak Haji. Undang-undang 32. Iya. 2004, pasal 2007 baca itu. Baik Pak Haji. Ya. Masih. Oke. Masih. Ini lagi